قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Insyaallah pada kali ini ayat ke-185 dan 186 biidznillah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Ya, ini dua ayat yang mulia ini ayat tazkiyatun nufus, mengingatkan kita akan hakikat dunia dan juga kesudahan setelahnya. Ya, dunia yang sementara dan sebatas mata'ul ghurur untuk orang-orang yang tidak mengejar akhirat. Dan juga bagaimana dunia ini penuh dengan bala dalam hal harta dan juga kejiwaan atau jiwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafs, setiap jiwa, dha'iqatul maut, mengecap kematian. Dha'iq, dzauq adalah merasakan sesuatu dengan lidah, ya. Tetapi dzauq bisa juga dimaknai perasaan di qalbu. Maka setiap jiwa pasti mengecap, merasakan al-maut, kematian. Dikatakan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah dalam Aisar Tafasir, dha'iqatul maut yakni dha'iqatu mauti jasadiha amma hiya fa innaha la tamut. Setiap jiwa akan mengecap kematian jasadnya. Setiap jiwa akan mengecap kematian jasadnya. Adapun jiwanya, nyawanya, rohnya, nafs tidak mati. Ya. Maka ketika dimutlakan kita pasti akan mati. Maksudnya di sini yaitu mati badan kita dan terpisahnya roh kita dari dunia dan dari badan. Begitu ya. Dari alam dunia dan dari badan yang ada di alam dunia. Ya. Jadi roh kita ini secara zat tidak mati, melainkan maksud dari kematian adalah tercabutnya nyawa dari badan sehingga pergi atau terpisah dari badan dan dari alam dunia. Begitu, semua pasti akan merasakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan ketika dimutlakan al-maut di sini, al-maut yang dimaknai dengan yaitu kematian dari terpisah dari dunia, bukan kematian dalam artian mati sementara yaitu tidur, bukan. Jadi yang diinginkan oleh Allah maknanya di sini adalah kematian yang kita kenal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan disebutkan oleh beliau rahimahullah, ma zala siyaqu fi ta'ziyatir rasuli alaihi salatu wassalam wa ashabihi. Ayat ini masih berkaitan konteksnya dalam mentakziah Rasulullah dan para sahabatnya, menghibur, ya, maka sebagai tasliyah lir Rasul amma alamahu min takdzibil yahud wal musyrikin lah. Jadi sebagai hiburan untuk Rasulullah SAW atas apa yang
telah menimpa dari rasa sakit kepada beliau dari masalah takdzib al-Yahud. Ya. Kenapa dimatiin? Panas jadinya. Oh, di sana. Yaitu orang Yahudi dan musyrikin mendustakan Rasulullah SAW. Jadi ayat ini malah justru ayat hiburan, ya kawan. Karena idz akhbara ta'ala fiha anna kulla nafsin mahma 'alat aw safalat dha'iqatul mauti la mahala. Bagaimana? Yaitu Allah Ta'ala mengabarkan di ayat ini bahwasanya setiap jiwa, nyawa, baik meninggi atau merendah, kaya ataupun miskin, maka akan mengecap kematian, tak akan bisa kabur darinya. Wa inna dunya laisat daro jazain. Sesungguhnya dunia ini bukanlah negeri pembalasan. Bukan. Dunia ini bukan negeri pembalasan. Iya, di dunia ada pembalasan. Tapi itu pembalasan sementara. Sementara akhirat itu pembalasan yang terakhir dan yang terpenting. Dunia ini disebut darul amal, negeri untuk beramal. Apa korelasinya dengan kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah bahwasanya kadang kita beramal, berdakwah bertahun-tahun, tapi kemudian kurang dihargai manusia mungkin, atau tidak ada pengikutnya, atau dicerca atau dicaci, padahal yang kita dakwahkan itu benar dan kalimat yang kita ucapkan juga tidak salah, serta akhlak yang kita gambarkan itu juga tidak bermasalah secara syar'i misalnya. Maka di antara hiburan adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Ayat ini ayat yang betul-betul mengancam, maksudnya mengancam apa? Memberikan ancaman, tapi sekaligus juga memberikan tasliyah dan hiburan bagi orang-orang yang selama ini beramal saleh, sehingga dia mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini daru kasbin wa amal, negeri beramal, negeri pencarian untuk mendapatkan hasil di akhirat. Walidha qad yujrimu fiha al-mujrimun wa yadhlimu adh-dhalimun. Oleh karena itu di dunia ini kadang-kadang ya ada aja penjahat yang berbuat kejahatan dan orang zalim yang berbuat kezaliman. Wala yanaluhum makruh, dan mereka tidak mendapatkan hal yang buruk gitu loh. Ini zalim tapi kok dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka dalam ayat disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setelah kematian, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ganjaran-ganjaran untuk kalian akan disempurnakan, ditunaikan kapan? Yaumal qiyamah. Ya. Jaza terhadap amal. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. La naqsa fiha, tidak ada kekurangan dari pembalasan Allah Subhanahu wa taala, ditunaikan. Kemudian di dunia ini, ikhwah, kata Syekh Abu Bakar, wa qad yuhsinu fiha al-muhsinun wa yuslihu al-muslihun wa la yanaluhum mahbubun. Ada orang-orang yang di dunia ini sudah berbuat baik dan berbuat islah, kebenaran, pembaikan, tapi enggak dapat yang dia inginkan. Sudah capek-capek berbuat baik, tapi dia tidak mendapatkan dunia dari itu. Mungkin sekali. Tapi bagi orang yang berilmu dan beriman, beramal saleh, ayat-ayat tentang akhirat dan pembalasan di hari akhir itu ayat hiburan buat dia, menghibur hatinya yang selama ini mungkin merindukan akan kebahagiaan hakiki. Maka dikatakan wa fi hadza tasliyatun 'azimatun
di dalam kenyataan ini ada hiburan yang sangat besar dan lainnya, yaitu al-ilm bi anna al-hayata ad-dunya bi kulli ma fiha la ta'du kaunaha mata'al ghurur. Kita di antara tasliyah dan hiburan untuk kita adalah mengetahui bahwasanya kehidupan dunia ini dengan segala yang ada di dunia ini sesungguhnya itu tidak melampaui batasan kenyataan bahwasanya dunia ini hanyalah mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Ya, makanya belakangan ini ada dapat klip Ustaz Yazid Jawas hafizahullah, yang mana di antara klipnya kemudian ana ambil quote-nya, kalau antum mengetahui hakikat dari dunia ini, maka antum akan mencintai orang-orang berilmu, bukan orang-orang yang kaya. Antum akan mencintai orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang kaya. Dan wallahi kalimat itu dalam. Ya, tentu sesuai dengan nas dan sesuai dengan bagaimana sikap Rasul. Dan kita lihat bagaimana orang-orang yang menjilat kotorannya orang-orang kaya adalah orang-orang yang tidak mengerti hakikat dunia dan tidak mengkiblatkan amalnya ke akhirat. Tidak memfokuskan pikirannya untuk beramal soleh lillahi ta'ala untuk keselamatan akhirat. Dan ini diantara keterpedayaan ikhwas sekalian. Kalau kita misalnya selamat dari misalnya fitnah wanita, ada fitnah tahta, harta, dunia semua sungguh. Nah, kalau misalnya kita mengerti ini semua hanya dunia, maka kita akan kembali kepada ilmu syar'i dan amalan saleh. Hatta antum adalah pedagang yang setiap hari berdagang. Antum tidak akan bisa melucutkan qalbu antum, ketergantungannya dan kecanduannya dengan ilmu syar'i dan juga amalan saleh. Bahkan antum ketika masih punya iman, sehari, 2 hari, 3 hari, antum tidak meraguk ilmu saja, itu sudah seperti di padang Sahara, kering rasanya. Karena masih punya iman, masih ada keinginan ke akhirat. Tapi kalau kita lihat diri kita atau mungkin sebagian orang tenggelam dalam dunia dengan perdagangnya, dengan bisnisnya, dengan segala hal. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kemudian melihat setelah dikalkulasikan keuntungannya luar biasa. Dan Allah Ta'ala banjirkan dia dengan keuntungan demi keuntungan. Sampai dia lupa bahwasanya asalnya dia talibul ilm. Sampai dia lupa bahwasanya asalnya dia adalah talibul ilm. Sampai dia lupa bahwasanya nafas terbaiknya adalah di masjid, bukan di pasar. Maka kasihan orang yang tertipu, dan ini anak punya murid banyak seperti ini, kawan. Udah nggak pernah lagi ngaji, nggak sama sekali. Kasihan anak lihatnya. Atau ya murid yang lain juga ada seperti itu. Banyak sebenarnya, banyak. Ikhwan-ikhwan kita itu banyak. Yang udah berbisnis, kita mensyukuri bisnis, motivasi mereka untuk berdagang itu bismillah, itu termasuk jihadnya bekerja, masya Allah. Tapi ingat, nafas awal kita adalah pertama di masjid, ikhwan. Kita hidup itu bergantung qalbu kita kepada masjid untuk sholat berjamaah dan menuntut ilmu, dan juga amal berasal dari ilmu itu. Maka ketika kita sudah mulai berada dalam fase kita tertipu dengan mata'ul ghurur ini, maka yuk kembali lagi ke sholat berjamaah dan juga majelis ilmu. Bahkan sampai sekarang ada masih ada yang mengeluhkan di WhatsApp, ada beberapa ikhwah kita itu kalau ngumpul bareng, ngobrol bareng, ya oke, ngumpul. Tapi ke masjid sampai sekarang belum sholat berjamaah. Masih ada seperti itu. Nabi bilang, masih ada orang kayak gini zaman segini. Masih ada, ikhwan. Masya Allah. Sampai nggak kebayang kalau memang seperti itu, bagaimana dia menyuburkan imannya kalau nggak sholat berjamaah gitu loh. Ya. Kemudian dunia ini kalau kita cari, ikhwan, itu nggak melebihi dari batasannya.
Ya segitu-segitu aja. Iya. Banyak orang cari dunia sampai meninggalkan akhirat dan juga amalan soleh. Enggak ada waktu lagi dia buat salat berjamaah. Enggak ada waktu lagi dia buat ngaji. Enggak ada waktu lagi dia buat baca buku. Enggak ada waktu lagi dia untuk mendengarkan kajian. Enggak ada, bahkan enggak ada, kata Ustaz Zidane masih, enggak ada waktu lagi dia untuk berbakti sama orang tua. Nauzubillah min dzalik. Pokoknya enggak ada waktu lagi dia untuk memumpuk amalan soleh, padahal nafasnya dia itu berharga banget buat zikir. Tapi karena dia itu sudah dunia banget. Akhirnya apa? Akhirnya kelas dia tenggelam. Kaya pun tidak, sengsara pun iya. Belum tentu kaya. Bahkan kalaupun dia kaya, pastinya itu bukan kekayaan hati, hanya materi, yang justru itu akan membuat hatinya selalu mengemis pada dunia. Yang mana dunia kalau kita cari, kejar-kejar, pasti mengkhianati kita dunia itu. Tapi kalau dunia kita genggam dengan mencarinya, tapi fisabilillah, untuk beribadah dan membantu banyak orang, maka insya Allah Allah tidak akan mengkhianati usaha kita. Maka mata'ul ghurur, apa disebut mata'ul ghurur? Mata'un zailun gharun bi jamali manzarihi. Mata'ul ghurur yaitu mata itu kenikmatan. Zail yang pasti akan hilang. Segala kenikmatan dunia itu pasti terputus, pasti. Walaupun nunggu waktu lama, pasti nanti ada waktunya untuk terputus. Ghar, yaitu menipu, memperdayai. Bibah rojihi, dengan kemilaunya, wa jamali manzarihi, dengan keindahan penampilan dunia. Thumma la yalbathu an yadhhaba wa yazul, kemudian enggak lama kemudian akan apa? Yadhhab, hilang, sirna, hilang sama sekali, khalas. Dunia seperti itu, ikhwan. Ya, kita bukan berarti meninggalkan dunia dengan berpakaian lusuh, enggak juga. Ya, Rasulullah SAW pun tidak melarang kita berpakaian bagus, tapi ingat, pakaian tersebut pun kelak akan jadi warisan, atau akan hilang, atau dicuri, atau kotor, atau dan seterusnya. Dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan, zuhziha, yaitu nujiya wa ub'ida, diselamatkan dan dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, maka dia telah menang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan ana dan juga antum sekalian dari api neraka dengan ridhonya, dengan berkah darinya, dan juga kemudian dengan amalan saleh yang Allah terima, dan memperkenankan kita untuk dipermudah menuju surga. Dan sebelumnya semoga Allah taala menyelamatkan kita dari azab kubur, dan juga memberikan kita naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi diingatkan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hati-hati dengan dunia ini. Sebagaimana kata sebagian orang, semakin tinggi semakin kencang anginnya. Iya, semakin kita menua semakin banyak fitnahnya. Semakin kita tinggi posisinya di tengah umat, ya semakin besar fitnahnya, semakin mudah. Taib, kemudian kata Rabb kita Azza wa Jal, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Pasti kalian akan diberikan ujian. Dalam rangka apa? Dalam hal apa? Dalam konteks kebendaan, harta, kepemilikan, dan wa anfusikum, dan juga dalam masalah diri-diri kalian masing-masing. Ya, dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahmatullahi alaih, la tukhtabarunna fi amwalikum bi ada'il huquqil wajibati fiha aw bi dhahabiha wa anfusikum bit takalifi syaqati kal jihad wal hajj aw al marad wal maut. Kalian pasti akan diuji. Antum semua akan diuji. Pemirsa sekalian akan diuji. Pasti. Telah, sedang mungkin, dan pasti akan. Hidup namanya juga hidup.
Dalam hal apa? Dua hal. Imma dalam masalah kepemilikan harta, imma dalam masalah diri sendiri gitu loh. Dengan beban untuk diri sendiri. Masalah harta seperti di antara contohnya ada huquq al-wajibah, menunaikan hak-hak yang wajib. Ketika kita ini sudah beristri, sudah mempunyai anak ya, maka ada beban untuk menunaikan hak, yaitu menafkahi anak dan istri, atau orang tua untuk para pria ya, wajib kalau misalnya orang tuanya membutuhkan nafkahnya, atau beban zakat, dan juga bidhahabiha, yaitu bisa juga ujian ini dengan kehilangan apa yang kita miliki dari kepemilikan harta, bahkan bisa juga nyawa anak atau nyawa istri atau nyawa keluarga. Itu semua adalah ujian. Itu semua adalah ujian ya. Itu pasti ada ujian seperti itu. Maka siapa yang sekarang Allah berikan kesehatan dan keamanan, maka jangan merasa aman untuk masa hadapan, melainkan dia meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, hidayah, sadad dan sabat, supaya ketika ada fitnah melanda dia memiliki sikap yang selamat. Kemudian wa anfusikum, di antara contohnya ujian untuk diri kita, yaitu at-takalif asy-syaqqah, yaitu beban-beban syar'i yang memberikan memang masyaqqah, kesulitan, keberatan, tetapi kadang-kadang wajib untuk ditunaikan, seperti jihad, haji, kemudian marad, penyakit harus disabarkan, penyakit. Nah, sekarang kita dalam kondisi sehat, alhamdulillah. Ya, kita tidak meminta kepada Allah penyakit tentunya. Tapi bukan tidak mungkin akan ada penyakit nanti yang Allah Ta'ala ujikan kepada kita. Maka ingat ayat ini, la tublawunna fi amwalikum wa fi anfusikum. Ya, akan ada bala buat kita. Ada kalanya kita sekarang melihat seseorang terbaring, bukan tidak berarti besok hari kita akan masih berdiri, bisa saja kita seperti itu. Maka ketika kita dalam keadaan sakit, ingatlah firman Allah Ta'ala berkaitan dengan ujian dan kesabaran. Begitu juga dengan kematian, itu juga ujian buat kita. Bahkan setelah wafatnya kita dari dunia ini, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang menjawabnya itu lebih berat timbangannya dibandingkan menjawab segala ujian duniawi di kehidupan dunia kita ya kawan. Antum terbayang sekarang antum akan menjawab apa? Apa agamamu? Islam. Siapa Tuhanmu? Allah. Nabimu Muhammad alaihissalam. Gampang kita sekarang ngomong. Tapi apa yang terlisankan di setelah wafatnya kita nanti, itu adalah refleksi hakikat dari kebagaimanaan iman kita selama hidup ini, ikhwan. Maka kita minta sama Allah Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta ya muqallibal qulub sarrif qulubana ala dinik. Ya, minta sama Allah Ta'ala sabat, yaitu keteguhan, supaya ujian di masa hadapan itu tidak membuat kita menyamping atau munharif, menjadi munharif, yaitu menyimpang dari jalan yang Allah ridhai. Kemudian kata Allah Ta'ala, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Dan kalian pasti akan mendengar dari orang-orang ahlul kitab yang telah diberikan Alkitab sebelum kalian, yaitu orang Yahudi dan Nasara, dan juga kalian akan mendengar dari alladzina asyraku, orang-orang yang berbuat syirik, adzan katsira, yaitu celaan yang sangat banyak, adza, celaan yang sangat banyak. Ya, cercaan, celaan, tanqis dan semisalnya sangat banyak. Dari siapa? Dari Alkitab dan dari orang-orang musyrikin. Orang Islam ini akan terkepung dari segi celaan. Semua agama mencelaknya. Tapi sekarang semua agama tidak lepas dari Ahlul Kitab dan juga musyrikin. Semua agama lepas. Sekarang Yahudi dan Nasara Ahlul Kitab.
Buddha musyrikin, Hindu musyrikin, Konghucu dan seterusnya. Bahkan sebenarnya Yahudi dan Nasrani itu musyrikin juga gitu loh. Cuman Allah Ta'ala khususkan penyebutan untuk mereka ahlul kitab sebagai bentuk tanbih untuk mereka bahwa kalian tuh dikasih kitab dulunya, tapi kok malah kayak gini gitu. Iya, maka semua agama melawan Islam, dan hanya Islamlah agama monoteism satu-satunya, dan hanya agama Islam yang benar, bukan yang paling benar, yang benar. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama bagi Allah Ta'ala adalah Islam saja, kelas. Ya. Jadi dari ahli kitab dan dari musyrikin Arab ketika itu, dan juga sekarang ikhwan. Ya, banyak orang-orang musyrikin di Indonesia ini kan. Kalau Yahudi kan memang enggak ada lah, maksudnya enggak zahir lah gitu. Nasrani dan juga musyrikin, sama ahli kitab dan musyrikin yang menyebut kita nih orang Islam, berpegang teguh dengan keislaman kita sebagai kadrun. Itu kira-kira siapa? Ya mereka aja. Orang-orang Nasrani atau orang-orang Buddha atau Hindu yang ada di Indonesia ini. Dan juga sebagian orang Islam yang mungkin munafik atau zindik atau emang awam dan jahil, ya. Itu dikepung Islam dari dalam dan juga dari luar apalagi. Ya. Maka ini ujian, lihat ujian di sini. Ya, apalagi terhadap dai. Masalah umat, masalah dia juga soalnya. Ini yang kadang-kadang nggak terfikirkan di sebagian dari orang, bahkan sebagian perempuan. Aku pokoknya mau nikah sama Ustadz Fulan. Biarin yang keempat, yang penting mau Ustadz Fulan. Ya. Tapi giliran Ustadznya banyak kerjaan dan banyak dakwah, wah minta cerai. Karena beban dai atau ustadz itu beban umat, beban dia juga. Kalau beban umat kemudian dai ini atau nggak memikirin, berarti ini bukan dai ini. Tukang cilok, ya, bukan dai, ya, ya nggak mesti tukang cilok juga sih, ya. Tukang ciloknya dai juga, masya Allah. Jadi orang kalau misalnya mau dakwah, beban umat, permasalahan umat, itu pikiran dia juga, gitu loh. Sekarang ada orang-orang dungu bikin perdunu, itu pikiran juga harusnya gitu loh. Jangan, bodoh amat lah. Namanya juga tradisi lokal. Ini bodoh ini kalau misalnya ada dai seperti ini ya, dai dari kalangan samping. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Ini kuncinya, ikhwan. Bala di harta dan juga di jiwa kita. Kemudian ujian dari segi mendengarkan cacian, makian dari orang-orang. Namun apa kuncinya? Apakah kuncinya antum merespon langsung semua direspon semuanya? Enggak, antum kok merespon segala suara, antum kehabisan suara. Tapi wa in tasbiru wa tattaqu. Jika kalian sabar dan bertakwa, ada sabar, teguh aja. Sabar. Sabar dan jangan banyak mengeluhkan tentang masalah-masalah yang melainkan teruslah mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang kepada kemungkaran. Nah, ada yang sabar tapi nggak bertakwa, ada yang bertakwa tapi nggak sabaran. Maka seorang muslim dalam menghadapi fitnah dan ujian jamak dua hal ini, sabar dan takwa. Laki-laki terutama. Ada laki-laki penyabar tapi dia bertakwa. Melihat istrinya bawel misalnya, ya kan, bawel pakai e, kalau pakai a bawal, ya, bawel istrinya. Dia sabar tapi nggak bertakwa, ya nyari saluran lain kan. Faham maksud anda? Istri bawel, dia bertakwa tapi nggak sabar, dipukul istrinya. Bertakwa dalam artian dia beribadah, ya. Atau dia juga ngebawelin istrinya, ya sama bawel akhirnya suaranya sampai keluar rumah. Ya, ala kulli hal jamak dua ini, sabar dan takwa. Dan sabar sebenarnya itu tidak bisa melainkan, maksudnya sabar yang sempurna tidak bisa terwujud melainkan harus dengan
asas ketakwaan. Dan ketakwaan pun bertalian dengan kesabaran. Antum nggak bisa takwa sepenuhnya tanpa sabar. Bagaimana bisa antum pagi-pagi salat subuh berjamaah tanpa kesabaran? Bagaimana bisa antum berusaha bertakwa di kajian tanpa sabar? Sabar ngantuk, ya. Wah, nunduk, tegak lagi, nunduk, tegak lagi, sabar itu. Ya kan? Gitu. Bahkan sebagian dari ustaz dalam mulazamah kepada sebagian ulama, bahkan untuk ustaz, ada ustaz yang jumud, kaku, keras, jaffa. Muridnya salah sedikit di lisannya, masya Allah. Tapi murid harus sabar di situ. Sabar. Dan terus bertakwa. Jangan sabar tapi kemudian dibalik ngomongin ustaz enggak benar. Ala kulli hal dua ini harusnya. Antum dalam ujian apapun, sabar dan takwa. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya sabar dan takwa itu minal umuril wajibah allati hiya azaim wa laysa fiha rukhasun wala tarkhisa bihalin min ahwal. Yaitu keharusan dan bisa dimaknai bahwa ini sesuatu yang betul-betul membutuhkan azam kuat. Sabar dan takwa menghadapi ujian dan musibah membutuhkan azam yang kuat. Kalau azam antum lemah dalam hidup ini, antum enggak sabaran. Antum enggak bisa ngontrol dan tidak bertakwa. Ya wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Maka para ulul azmi disebut ulul azmi karena apa? Sabar dan takwa mereka itu melebihi dari seluruh para nabi dan rasul. Antum lihat aja ujiannya coba. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Sirah mereka penuh dengan ujian. Sampai Nabi Isa juga ya. Nabi Musa apalagi gitu kata Nabi SAW. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, itu 5 nabi yang hidupnya itu disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis selalu rata-rata ujian. Dan mereka orang-orang ulul azmi yang sabar dan terus bertakwa dengan itu. Begitu ikhwas sekalian, kita cukup sampai sini insyaallah. Ba'da isya kita lanjutkan dengan tafsir surat Al-Kahf. Biiznillah taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.